perumpamaan orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran atau suka membaca Al-Quran, maka seperti buah utrujah, yang buah ini baunya wangi dan juga rasanya manis karena keimanan dan baca Qurannya digabungkan. Sementara orang mukmin yang tidak baca Quran, maka seperti kurma yang tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Tidak ada aroma karena tidak baca Quran dan tetap manis rasanya dengan keimanannya. Sementara perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, dia seperti buah raihana yang baunya wangi tapi rasanya pahit. Karena baunya wangi karena bacaan Qurannya, pahit karena kemunafikannya. Dan perumpamaan orang munafik yang sama sekali tidak baca Quran adalah seperti buah handalah, yaitu buah yang baunya busuk dan rasanya pun pahit. Juga sudah kita pelajari hadits nomor 1003 yang berbunyi, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan juga Allah merendahkan sebagian yang lain. Ya, dimuliakan karena mereka menghafal, membaca, menghafal dan mengamalkan isinya. Dan Allah menghinakan orang-orang yang justru jauh dari Al-Quran. Apalagi kalau sampai memerangi dan menolak isi-isi Al-Quran. 1004 sudah kita bahas, yaitu Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang iri kecuali pada dua keadaan atau dua kondisi manusia. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan Al-Quran. Ini boleh kita merasa iri. Tapi iri yang diistilahkan dengan ghibthah, atau kita berharap Allah berikan kepada dia seperti yang diberikan kepada Allah, berharap memberikan kepada kita seperti apa yang diberikan kepada orang yang menghafal Al-Quran tersebut, karena dia mengamalkannya di malam dan siang hari, agar Allah berikan kepada kita tanpa berharap hilang dari dia. Tapi kalau Anda berharap hafalannya jadi lupa atau hilang dari dia ilmu tersebut, maka itu hukumnya haram, namanya hasad, ya, iri yang haram. Tapi yang ini dimaksudkan adalah ghibthah. Tidak boleh orang ghibthah kecuali pada dua keadaan. Maksudnya di sini lebih fokus kepada dua orang. Disebutkan yang pertama, orang yang Allah berikan orang yang Allah karuniakan untuknya Al-Quran yang dia sibuk membacanya di malam dan siang hari. Dan yang kedua adalah seseorang yang diberikan harta lalu juga dia sibuk menginfakkan hartanya di malam dan siang hari. 1005 adalah hadis, ya, yang menyebutkan tentang kisah seseorang membaca surah Al-Kahfi dan di sebelahnya ada kuda dia yang terikat. Kemudian ada awan yang mendekat sehingga membuat kudanya berontak. Dan pada saat pagi hari dia pun menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan itu ketenangan yang datang karena Al-Quran. Juga 1006 sudah kita bahas bahwasanya siapa yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan 10 pahala. Ya. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya alif, lam, mim 30 pahalanya. Ya. Dan kita sudah bahas juga hadis nomor 1007, yaitu kata Nabi SAW, siapa yang tidak ada dalam hatinya sedikit pun dari Al-Quran, maka berarti dia seperti rumah yang rusak atau rumah yang kosong. Serta hadis yang terakhir yang nomor 1008 yang kita bahas pada pekan lalu, yaitu hadis Nabi SAW akan dikatakan kepada para orang ahli Al-Quran atau suka membaca atau menghafalnya, maka akan dikatakan padanya bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia atau dengan pelan-pelan, ya. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi ini luar biasa, ya. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang motivasi agar kita selalu membaca Al-Quran. Kalau mau lebih hebat lagi adalah menghafalnya, ya. Kemudian selalu diulang-ulangi. Dan itu akan kita bahas pada bab kita yang sekarang, yaitu bab nomor 181 dari awal belajar. Dan ini adalah bab nomor 2 di kitab baca atau keutamaan-keutamaan. Baik, saya akan langsung bacakan saja hadis di bab nomor 181. 181 ini babnya adalah bab perintah menjaga hafalan Al-Quran dan peringatan peringatan dari melalaikannya dengan sengaja. Saya ulangi, ya. Bab perintah menjaga hafalan Al-Quran dan peringatan dari melalaikannya dengan sengaja. Jadi harusnya dijaga hafalan Al-Quran. Jangan pernah hafal kemudian Anda lupakan, ya. Tapi harus selalu dijaga. Dan Nabi SAW karena banyaknya keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, ya, dan sudah kita sebutkan tadi, baca dan hafal itu adalah keutamaan yang sangat besar. Apalagi orang yang menghafalnya. Karena biasanya orang yang menghafal itu berarti dia lebih cinta dengan Al-Quran. Makanya dia menghafalnya beda dengan orang yang membaca. Kalau hanya membaca kan kapan ada waktu, tapi kalau orang menghafal itu dia kayak ada beban
yang ingin menjaga hafalan tersebut sehingga mau nggak mau dia sering mengulang-ulanginya karena sayang kalau sudah hafal baru tidak diulangi. Nah, berarti yang penghafal itu jauh lebih baik daripada pembaca secara otomatis karena semua penghafal pasti akan membaca Al-Quran sementara tidak semua pembaca itu akan menghafal Al-Quran. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita selalu orang-orang yang peduli dengan Al-Quran dan menghafalnya dengan sempurna dengan cara bacaan yang benar dan juga mengamalkan dan menghayati isinya. Allahumma amin. Baik, hadis pertama teman-teman di bab nomor 181 ini adalah hadis nomor 1009 yang berbunyi dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha." Jagalah Al-Quran ini. Maksudnya selalu ya, jaga dengan disiplin dalam membacanya dan terus-menerus mengulang-ulanginya. Ya. Karena kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, sungguh Al-Quran itu lebih cepat terlepas daripada unta yang terikat dalam tali ikatannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran penting ya untuk kita fahami baik-baik. Yang pertama adalah adanya motivasi agar dari Nabi SAW agar setiap muslim selalu peduli dengan Al-Quran. Tidak boleh lewat satu hari kecuali membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk merenungi maknanya atau tadabbur serta juga bagaimana dia berusaha untuk menghafalnya. Ya, dan berusaha semaksimal mungkin dia membaca, menghafal dan menambah terus. Serta kalau sudah pun, misalnya sudah lengkap 30 juz, terus dia mengulang-ulanginya. Ya. Tidak pernah dia merasa puas dengan surah yang sudah dia hafal, tapi dia coba menambahnya. Ya. Ada juga sebagian orang, subhanallah, sudah dengan surah sedikit dihafal, bacanya salah lagi. Ini sayang sekali. Harusnya dia menggunakan waktunya dan dia habiskan untuk Al-Quran. Karena ahlul Al-Quran, ahlullah. Ya, orang-orang yang baca Al-Quran adalah orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang peduli dengan Al-Quran ini adalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang pilihan yang Allah mudahkan bagi mereka memang untuk ya dekat dengan Al-Quran itu. Jadi ada yang motivasi, makanya Nabi SAW mengatakan jagalah Al-Quran ini, selalu baca, selalu perhatikan, selalu peduli, ya, selalu pelajari, selalu hafal, selalu praktekin dalam kehidupan kalian. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW memastikan dan bersumpah atas nama Allah, ya, mengatakan sungguh kalau kalian tidak baca, tidak jaga hafalan kalian, maka dia lebih cepat terlepas daripada unta yang terikat dalam tali ikatannya. Unta itu kalau diikat biasanya susah untuk lepas, atau hewan-hewan umumnya kalau diikat susah untuk terlepas. Tetapi kalau dia lepas unta itu, maka dia sulit sekali untuk ditahan. Ya. Unta itu termasuk hewan yang sangat berat dan sulit untuk ditangkap kembali. Karena dia kalau lepas, dia akan melarikan diri dan akan sangat jauh. Ya. Karena dia bisa tahan beberapa hari tidak makan, tidak minum. Ya. Jadi memang hewan yang sering diberikan perumpamaan dengan kalau lepas maka akan sulit ditangkap. Ya, seperti itulah. Maka Nabi SAW memberikan gambaran. Hafalan Al-Quran bahkan bisa lebih cepat ya terlepas daripada unta yang diikat malah. Kalau dilepas saja untanya sudah susah apalagi diikat. Oleh karena itu harus betul-betul dijaga. Ya, dijaga. Jadi sementara Anda lagi di motor, di mobil, apa susahnya mengulangi surah-surah yang Anda hafal. Surah-surah yang dihafal aja dulu. Ulangi, mulai dari situ dulu. Coba Anda dengarkan nasihat ini ya. Anda coba ulangi saja di mobil, di motor, ya, di transportasi Anda. Sambil Anda ulangin. Anda mungkin pakai transportasi umum pun misalnya ya. Sambil Anda ulangin apa saja ya surah-surah misalnya pendek pun dalam juz 30 Anda ulang-ulangi. Ini nanti akan memicu Anda beberapa hari setelah Anda selalu ulangi tiap hari. Oh ternyata hafalan saya cuma 7 surah, cuma 10 surah, cuma 20 surah ya. Gitu. Nanti akan termotivasi Anda untuk menambah hafalan. Dan itu satu hal yang menjadi poin, itu target kenapa mengulang-ulangi Al-Quran. Karena dengan mengulang-ulanginya, kita jadi tambah penasaran dan ingin menambahnya. Ya, ingin menambah pengetahuannya, karena ingin mengetahui artinya misalnya, atau ingin menambah hafalannya. Tapi kalau Anda sama sekali nggak pernah baca, maka Anda akan anggap remeh, hanya dipakai dalam sholat saja. Padahal Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca selalu. Makanya hadis pertama yang kita bahas pada bab pertama dalam kitab keutamaan ini, yaitu keutamaan baca Quran, kita sebutkan hadis nomor 998 itu kan, baca Al-Quran.
rutinkan. Karena dia akan jadi penolong bagi pemberi syafaat bagi pembacanya. Maka makin sering Anda baca, maka makin besar peluang Anda ditolong nanti hari kiamat oleh Al-Quran untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang luar biasa, harusnya bisa diperhatikan. Jadi orang kalau mau menghafal, memang dia harus mulai dengan sering membaca. Karena dengan sering membaca, dia akan terdorong nanti untuk menghafal. Ya, tadi saya bilang, mulai saja dengan surah-surah yang Anda sudah hafal. Anda sering ulangi, di luar sholat ya. Kalau sholat itu kita merasa seperti sebuah kewajiban. Walaupun dia membaca surah setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Tapi kita merasa itu satu hal sepaket dalam sholat. Sehingga kita baca ya pada saat sholat saja. Tapi tidak ada kepedulian untuk menambah hafalan. Ya. Tapi kalau Anda baca di luar sholat, ini akan memunculkan perasaan, ya ternyata cuma ini ya. Tadi kalau Anda praktikin misalnya 10-20 surah yang Anda hafal, setiap hari Anda dalam kendaraan saja, lagi menuju ke aktivitas Anda, misalnya menuju ke kantor, menuju ke rumah keluarga, menuju ke sebuah acara misalnya, Anda ulangi. Setiap hari ya. Maka akan terjadi apa? Pada saat Anda ulang-ulangnya, atau mungkin ibu-ibu lagi di dapur misalnya, ya nggak ada masalah, diulang-ulangi surah yang dihafal saja dulu. Dengan suara yang besar yang kita bisa dengar, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata hafalan surah saya, disebutkan ya, oh surah pertama, apa saja, misalnya Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, ya, terus Al-Masad, dan seterusnya. Anda baca surah-surah itu, nanti Anda tahu, oh ternyata kapasitas hafalan saya selama ini, sekian tahun saya hidup adalah cuma 10 atau 20 surah saja. Saya mau tambah dari 114 surah, mulai Anda tambah. Mulai saja dari juz 30 nggak masalah. Surah-surah pendek di sana ada banyak. Baru kemudian Anda pindah ke juz 29, 28, dan seterusnya. Ya, kalau Anda punya azam yang besar dan Anda ingin punya tekad yang besar ya untuk menghafal, Anda boleh dari Al-Baqarah, ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak ada masalah juga. Tapi kami menyarankan saja agar termudahkan. Dan ini tidak mungkin kalau tidak dimulai. Hanya seperti orang yang mengkhayal saja, oh nanti aja, sampai kapan nanti aja. Waktu akan berlalu terus, harus dimulai. Dan caranya tadi supaya kita terpicu mau menghafalnya, menambah hafalan, kita selain mendengar, selain kita mengulang-ulangi bacaan tadi saya bilang, sehingga kita tahu, oh ternyata kadar hafalan saya cuma begini. Kalau 3-4 hari, 1 minggu saja Anda amalkan ini, Anda akan terdorong untuk menghafalnya. Yang kedua, Anda coba mempelajari isinya, mempelajari keutamaannya. Ya, oh ternyata orang hafal Quran itu luar biasa keutamaannya ya. Di antaranya hadis yang kita bahas nomor 1008 pada akhir pertemuan kita Rabu yang lalu ya. Yang kata Nabi SAW, sungguhnya akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran itu, di antaranya pendapat ulama yang kuat adalah penghafalnya. Ya, bacalah ya Al-Quran ini sebagaimana dulu kamu baca. Ya, bacalah dan naiklah derajatmu di surga sebagaimana dulu kamu baca secara tartil di dunia, karena akhir kedudukanmu adalah akhir ya ayat yang kamu baca. Menghafal Al-Quran, kalau dia hafal 30 juz, berarti dia akan baca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, dan ini 6.000 ayat lebih. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan tangga-tangga surga itu dari awal sampai yang tertinggi itu sejumlah dengan ayat Al-Quran. Artinya orang kalau hafal lengkap Al-Quran, dan ini dia akan sampai ke derajat tertinggi di surga. Yang keutamaan yang luar biasa. Dan Nabi SAW sebutkan di hadis yang sekarang kita belajar nomor 1009, bagaimana kita harus menjaganya, ya, sering membacanya, mengulang-ulanginya, sehingga kita akhirnya terjaga hafalan tersebut. Karena kalau dibiarkan saja kita tidak ulangi, dalam sehari, 2 hari, sepekan, apalagi sampai 1 bulan tidak diulang-ulangi, maka akan hilang. Bahkan Nabi SAW berikan gambaran, dia lebih cepat hilang daripada unta di tali kekangannya atau tali ikatannya. Begitu juga dengan hadis yang kedua dalam bab ini nomor 1010 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'allaqah, in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran adalah bagikan unta yang diikat. Apabila dia menjaganya, maka dia berhasil menahannya. Dan apabila dia melepaskannya, maka ia akan pergi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini mirip dengan sebelumnya ya. Nabi SAW memotivasi kita untuk mengulang-ulangi. Tentu di sini mengulang-ulangi hafalan. Ini maksud, makanya Imam Nawawi itu sebutkan judulnya bab perintah menjaga hafalan Al-Quran. Ya, dan adanya peringatan dari melalaikan dengan sengaja. Jadi memang untuk hafalan. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana Anda, ini kalau kajian kita hari ini, 1 jam hanya ini aja,
yang bisa kita sampaikan dan ternyata ini Anda amalkan itu sudah sangat cukup buat kami. Apalagi kalau Anda amalkan semuanya. Coba teman-teman praktikin nasihat ini. Ulang-ulangi surah yang Anda hafal di luar sholat. Sehingga Anda tahu kapasitas hafalan Anda sudah berapa surah. Berapa hari saja, 2-3 hari akan membuat nanti Anda termotivasi untuk menambah surah yang lain. Ya. Dan sering-seringlah buka juga, ini tambahan, nama-nama surah Al-Quran. Cek nama-nama surah itu dan terjemahannya di sebelah. Jadi Anda tahu, oh surah ini bahas tentang ini, surah ini bahas tentang ini, atau namanya ini. Jadi itu akan membuat Anda penasaran ingin mengetahuinya, lalu Anda mulai menghafal dari situ. Mulai saja dulu, ya. Mulai dari 2-3 ayat, 4-5 ayat. Nanti lama Anda selesaikan, satu surah lagi, ada tambahan. Anda ulang-ulangi lagi, ya, bacaan dan hafalan tersebut. Biarkan hidup Anda ini penuh dengan Al-Quran. Itu sangat indah. Anda tilawakan dimanapun Anda berada, kecuali di tempat yang dilarang, yaitu maaf, di toilet, ya. Tapi selain daripada itu Anda punya kesempatan untuk membacanya. Ini satu hal yang luar biasa. Karena setiap hurufnya ya 1 pahala atau 10 pahala tepatnya. Ya. Karena 1 pahala kata Nabi SAW dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kenapa disia-siakan peluang emas seperti ini? Sayang sekali ya. Kalau tidak dilakukan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah jadikan kita para hafidh Quran yang betul-betul mutkin, yang menguasai dan juga ikhlas dalam menghafalnya serta juga memudahkan kita untuk selalu istiqamah menjaganya sampai ajal datang nanti dan juga memudahkan kita untuk mempraktikkan isinya. Allahumma amin. Itu juga dengan pasangan-pasangan hidup kita, keturunan kita semuanya, semoga Allah berikan peluang untuk itu tentunya. Baik, kita akan masuk bab nomor 182. Namun sebelumnya ada yang menarik saya ingin sampaikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan begini. Ya, saya langsung terjemahkan, sepantasnya seseorang menjaga rutinitas dan memperbanyak membaca Al-Quran. Para salaf mempunyai kebiasaan yang bervariasi dalam mengkhatam Al-Quran. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian salaf bahwa di antara mereka ada yang mengkhatam setiap 2 bulan. Ada yang setiap bulan, ada yang setiap 10 hari. Dan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamnya setiap 8 hari. Dan kebanyakan mereka adalah mengkhatam Al-Quran setiap 7 malam. Dan dari sebagian mereka ada juga yang mengkhatam setiap 3 hari. Dan yang terbaik bahwa hal itu berbeda menurut tugas dan kewajiban seseorang. Apabila dengan pelan ia bisa memahami makna dan tafsirnya secara baik, maka hendaklah ia membaca menurut kadar yang ia bisa mendapatkan kesempurnaan pemahaman dari yang dia baca. Demikian pula orang yang sibuk menyebarkan ilmu atau mengajar, berdakwah dan sejenisnya, maka hendaklah membatasi diri agar tidak mengurangi tugas utamanya. Dan jika bukan seperti golongan di atas dan tidak punya tugas yang lain, maka hendaklah yang memperbanyak membacanya sebatas kemampuan yang tidak menyebabkan rasa bosan. Dan bagaimana para salafus saleh sangat peduli dengan bacaan-bacaan dan berubah-ubah mereka menghafalnya. Ya. Jadi yang harus kita hidupkan sekarang bagaimana setiap orang di antara kita menjadikan target dirinya adalah membaca dan menghafal Al-Quran dan juga target anak-anaknya begitu. Ya, saya melihat ini poin penting sekali untuk kita hidupkan ya. Jadi kalau anak-anak kita suruh untuk menghafal Quran, kita juga akan termotivasi. Tapi jangan sampai mereka hafal, kita sendiri tidak ikut ya. Walaupun mungkin anak-anak mendahului kita misalnya, tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah memulai dengan hafalan. Jangan juga Anda mengatakan, sudahlah nanti anak saya mewakili. Enggak. Anda juga berusaha. Apa salahnya kalau Anda masih hidup? Jangan Anda mengatakan, oh saya sudah tua, maka mungkin sulit buat saya. Itu terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar. Ini berulang-ulang Allah ulangi ya. Di surah nomor 54 ayat 17 dan beberapa ayat setelahnya mirip dengan ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini berulang-ulang Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Qamar. Kami telah mudahkan, sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, baca, hafal, memahami isinya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa membaca kalamullah. Dan di antara kemudahan adalah mudah dibaca dan mudah juga dihafalkan. Mudah dihafalkan. Dan ini penting sekali untuk kita pahami. Berarti terbantahkan itu orang yang mengatakan, oh Quran susah dihafal, atau saya sudah berumur, atau saya belum bisa baca Quran. Ayo mulai sekarang, belajar. Dari saat ini Anda mulai belajar. Jangan ketinggalan, jangan nanti Anda menyesal di hari kiamat karena Anda jauh dari Al-Quran. Ingatlah sabda Nabi SAW ya, bahwasanya
orang yang tidak ada dalam hatinya sedikit pun dari Al-Quran seperti rumah yang rusak. Ya, ini sudah kita jelaskan di hadits nomor 1007 pada pertemuan yang lalu ya. Seperti rumah yang kosong, hampa. Walaupun dia kaya raya, ya, walaupun dia melimpah hartanya, tinggi jabatannya, punya kelebihan paras wajah dan fisik, tetap aja kurang. Ya. Tetapi kalau ada Al-Quran, walaupun hidupnya mungkin secara ekonomi biasa, tapi karena ada Al-Quran, maka orang ini akan sangat bahagia hidupnya. Ya, akan dipenuhi dengan warna dan kebahagiaan yang luar biasa. Ada nikmat dia bisa bersyukur, ada ujian dia bisa bersabar. Karena Al-Quran memang mengajarkan orang seperti itu. Dan umumnya orang kalau jadi ahli Al-Quran, itu pasti dia lebih tawadhu, lebih merendah ya. Dan juga akan dimuliakan di sisi manusia ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan para sahabat mereka berlumba-lumba dalam hafal Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan tentang dirinya, saya betul-betul menghafal ya dari mulut Rasulullah SAW lebih dari 70 surah. Ya, kalau Anda mau, Anda bisa susun dari 114 surah itu, mulailah Anda pilih surah-surah yang paling menarik. Dan saya katakan tadi yang paling gampang adalah Anda kembali kepada juz 30. Ya, dimulai karena surah-surahnya pendek dan lebih mudah Anda menghafalnya. Ya, dan mayoritas surah Al-Quran ada di situ ya. Mayoritas surah Al-Quran itu ada banyak yang tersimpan di juz 30 itu sendiri. Baik, sekarang kita akan masuk teman-teman sekalian di bab nomor 182, yaitu bab anjuran memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Dan meminta orang yang bagus suaranya untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Nah, sebelum kita membaca hadis-hadis dalam bab ini, tentu sekarang alhamdulillah di handphone kita masing-masing sudah ada aplikasi Al-Quran dengan beragam macam jenisnya. Anda bisa memilih qari siapapun. Dari imam-imam Masjid Haram, imam Masjid Nabawi. Ya, banyak sekali qari-qari dunia yang suara-suara mereka sangat indah. Anda coba dengarkan. Ya, kalau Anda mau hafal dari misalnya juz 30, anggaplah surah, walaupun surah Al-Ikhlas yang Anda sudah hafal. Tidak ada salahnya Anda dengarkan dari para qari kita. Ya, yang memang bacaan mereka bagus. Makharij hurufnya, penyebutannya juga huruf-huruf hijaiyahnya itu sangat sempurna, maka kita coba ikutin nanti. Dan bukan mustahil, karena kita sering mendengar kita bisa melantunkan seperti lantunan mereka atau minimal mendekati. Ya, itu sangat baik. Itu ada anjuran untuk itu ya. Jadi kita sendiri memperindah suara kita dengan belajar atau kita mendengarkan dari orang yang suaranya indah. Itu sangat bagus ya. Baik, kita akan mulai di bab nomor 182, tepatnya ini dari awal belajar, ini bab nomor 3 di kitab keutamaan ini ya. Dan di bab 182 ini ada hadis yang pertama dimulai di sini adalah hadis nomor 1011 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataganna bil Qur'ani yajharu bihi. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan seorang nabi yang bagus suaranya yang sedang melantunkan Al-Quran dengan suara yang terdengar jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada arti adzinallah adalah Allah mendengarkan. Dan ini mengisyaratkan keridhaannya dan menerima bacaan seperti itu. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang ya, memerintahkan, ini pelajaran pertama, agar setiap hamba-hambanya memperindah suaranya. Jangan Anda bilang, oh suara saya tidak bagus. Karena Anda belum melatihnya saja. Toh kita semuanya punya ciri khas dalam suara kita. Tampillah dengan suara Anda itu. Ya, kenapa Anda mau melantunkan lagu dan segala macam sementara Anda tidak mau melantunkan Al-Quran? Sementara Anda bisa lakukan. Dan tadi sudah kami berikan satu tipsnya, yaitu bagaimana Anda biasa mendengar dari para qari yang terkenal dengan lantunan-lantunan suara. Ya, kalau Anda sering ulangin, maka insya Allah bukan mustahil Anda bisa seperti itu. Ya, ini poin tentang anjuran untuk memperindah suara Al-Quran. Pelajaran yang kedua, adanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Dan kita sudah tahu sifat Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim yang maha mengetahui. Dan banyak yang lain, At-Tawwab, Al-Ghafur, Asy-Syakur, sifat-sifat Allah yang mulia. Kita imani semua nama-nama dan sifat tersebut. Dan di sini dikatakan Allah itu mendengar ya, dari para nabi-nabi yang membaca ya, Al-Quran. Maksudnya dari para nabi, dari Nabi SAW maksud saya membaca Al-Quran. Dan dianjurkan untuk memperindah suaranya. Tapi kita ingin titik beratkan,
Kalau Allah punya sifat maha mendengar. Pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memperindah suara Al-Qur'an dan dianjurkan dengan suara yang terdengar jelas atau melantunkan dengan suara yang keras bisa terdengar, ya. Dan itu memang sudah biasa di hidup Nabi SAW. Beliau memperdengarkan kepada para sahabat dengan suara yang indah dan para sahabat pun ada yang memperdengarkan bacaannya kepada Nabi SAW dan atau kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1012 dari awal belajar bunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Sungguh engkau telah dianugerahi suara yang indah dari suara-suara indah keluarga Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Masih di nomor 1012 ya. Dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha." Seandainya kau melihat saat aku mendengarkan bacaanmu tadi malam. Ya, hadis ini ya, dimaksudkan adalah di footnote nomor 667 dalam satu riwayat Bukhari, ya, Abu Musa dan juga Muslim, Abu Musa berkata, "Laqad alimtu makanaka lau alimtu makanaka lahabbartu laka tahbira." Seandainya aku mengetahui di mana Anda berada tadi malam di saya, aku akan memperbagus bacaanku lagi, ya. Dan hadis ini ada pada Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, pentingnya seseorang menghafal dan membaca Al-Quran serta memperindah suaranya. Tadi sudah kita berikan tipsnya dengan coba mendengar orang-orang yang sudah Allah berikan kesempatan dia untuk bisa memperindah suaranya sehingga kita bisa mencontohi atau kita tampil dengan khas kita juga nggak masalah. Yang penting kita berusaha untuk memperindahnya. Di situ contohnya Abu Musa al-Asy'ari melakukan itu, ya, sehingga Nabi SAW memujinya. Kemudian Nabi SAW juga di sini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya kita memuji di sini, tapi kita memujinya tidak berlebihan. Kita hanya mengatakan seperti Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau telah diberikan, ya, suara yang indah seperti suaranya keluarga Daud. Kenapa keluarga Daud, teman-teman sekalian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mukjizat buat Nabi Daud alaihissalam selain dia bisa membaca isi Zabur semuanya, ya, itu hanya dengan meletakkan pelanahnya di atas keledai atau kudanya, maka sudah cukup waktunya untuk dia baca seluruh isi kitab tersebut. Dan juga Allah memberikan untuknya suara yang sangat indah, maka sampai dibahasakan dengan mazamir, ya, suara-suara yang sangat indah yang kalau orang dengar selalu mau terus mendengarkan karena indahnya suaranya, ya. Oleh karena itu kita biasakan teman-teman sekalian untuk mendengar suara-suara indah ini dan yang ditirawakan khusus untuk Al-Quran, bukan lagi ke lagu-lagu, ya, tapi bagaimana Al-Quran yang kita dengarkan dengan suara yang bagus. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya bolehnya mendengar bacaan orang lain. Di sini Nabi SAW sendiri mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari karena indahnya bacaannya. Maka maka Nabi SAW waktu ketemu esok harinya mengatakan, semalam saya mendengarkan bacaan atau indahnya bacaanmu. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan dalam riwayat yang kita tambahkan, ya, ada di footnote ditulis itu, di tambahan riwayat Bukhari Muslim, kalau seandainya saya mengetahui posisi Anda ya Rasulullah, saya akan lebih memperindah lagi suara saya. Di sini kalau Anda mengatakan, Ustaz, apakah itu tidak riya? Nah, riya itu tergantung Anda niatnya, niat riya atau tidak. Di sini Abu Musa al-Asy'ari tidak ada niat riya. Dia hanya memang ingin supaya orang mencintai Al-Quran. Dia memperindah suaranya supaya orang lain mau tertarik untuk membaca Al-Quran. Tidak riya namanya. Riya itu berarti dia hanya butuh pujian, ya. Karena Nabi SAW mendengarkan bacaan beliau, maka beliau mengatakan, kalau saya tahu Anda dengar ya Rasulullah, saya akan lebih memperindah lagi. Maksudnya supaya Anda lebih nyaman untuk mendengarkan Al-Quran. Hadis ketiga dalam bab ini, nomor 1013 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bit-tin waz-zaitun, wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Saya mendengar Nabi SAW membaca wat-tini waz-zaitun pada saat sholat isya, dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada beliau. Hadis ini riwayat Bukhari
dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini, ya, sehingga kita jadi mengetahui bagaimana ya indahnya suara Nabi SAW digambarkan oleh beliau. Karena beliau cukup mengatakan, saya tidak pernah mendengar orang seindah suara Nabi SAW. Ya. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya orang membaca dalam sholat isya surah pendek. Dan Wat-Tini Waz-Zaitun surah yang pendek. Dan Nabi SAW membaca di sini dalam sholat isya. Ya, jadi tidak harus selamanya surah panjang, gitu kan. Kalau sholat subuh memang ada anjuran untuk memperpanjang bacaan. Itu juga dengan sholat duhur, ya. Isya juga seperti itu sebenarnya. Tetapi dalam riwayat ini ditekankan boleh divariasikan. Boleh juga membaca surah pendek. Wat-Tini Waz-Zaitun surah yang pendek, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana indahnya suara Nabi SAW. Memang Allah karuniakan untuk beliau itu, ya. Jadi suara yang sangat indah. Dan di sini Al-Bara' ibn Azib menggambarkan cukup itu mewakili mengatakan saya tidak pernah dengar suara seindah beliau. Berarti memang selama ini kan tidak mungkin Al-Bara' ibn Azib hidup di Madinah. Orang semua menghafal Al-Quran. Orang semua mentilawahkan Al-Quran karena Al-Quran lagi turun dari mukjizat. Orang pada saat itu beriman kepada Al-Quran. Dan luar biasa, walaupun kita di masa kita sekarang juga kita beriman. Tapi di masa itu orang sangat mencintai Al-Quran. Ya, semoga Allah bisa jadikan gairah kita dalam menghafal, membaca Al-Quran dan mengamalkan seperti para sahabat. Allahumma amin. Karena mereka luar biasa. Hidupnya itu sudah dengan Al-Quran. Setiap saat selalu mentilawakannya, membaca dan menghafalnya gitu, ya. Jadi ini memang satu hal yang luar biasa. Maka Al-Bara' bin Azib sudah biasa mendengar. Ya. Termasuk mungkin Abu Musa al-Asy'ari pun sudah didengar suaranya oleh Al-Bara' bin Azib. Yang tadi Nabi SAW puji juga bacaannya. Tetapi di sini Nabi SAW mentilawahkan Al-Quran dan kata Al-Bara', saya tidak pernah dengarkan suara seindah suara beliau. Berarti ini pelajaran ketiga dari hadits nomor 1013. Bagaimana indahnya suara Nabi alaihi salatu wassalam. Hadits nomor 4 dalam bab ini, dan ini urutan 1014 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa tidak melantunkan Al-Quran, maka dia tidak termasuk golongan kami. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Dari hadits ini bisa bermakna dua, bisa maknanya yataghanna adalah bagaimana yang tidak pernah baca Al-Quran sama sekali bukan golongan kami. Ya. Bisa juga bermakna adalah siapa yang tidak memperindah suaranya pada saat baca Quran, maka berarti bukan dari golongan kami. Dua-duanya bisa masuk dalam makna hadis ini. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah masukkan dalam bab beliau, bab anjuran memperindah suara Al-Quran dengan hadis ini. Ya, jadi bisa bermakna dia adalah siapa yang tidak melantunkan Al-Quran sama sekali bukan dari golongan kami. Dan siapa yang tidak memperindah, tidak berusaha untuk coba menghafal melantunkan dengan lebih indah suaranya, terus dia berusaha meningkatkan kualitas bacaannya, maka bukan juga dari golongan kami. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita adanya penekanan agar setiap orang di antara kita selalu baca Quran dan jangan berhenti. Dan pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang itu memperindah suaranya. Baik, hadis selanjutnya, hadis nomor 5 dalam bab ini, dan ini umur 1015 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an. Fa qultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Fa qara'tu alayhi surah an-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Terjemahannya kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Lalu saya menjawab, wahai Rasulullah, pantaskah saya membacakan Al-Quran kepada anda, padahal kepada anda lah Al-Quran itu diturunkan. Kata Nabi SAW, saya atau aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pun membacakan kepada beliau surah An-Nisa hingga saya sampai pada ayat yang artinya, maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau Rasul
dari tiap-tiap umat dan kami menjadikan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Surah An-Nisa ayat 41. Maka saya pun menoleh kepada, lalu Nabi SAW mengatakan cukuplah sampai di sini. Lalu saya pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengucurkan air mata. Ternyata kedua mata beliau mengucurkan air mata. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran langsung saja. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini. Bagaimana beliau ya yang menyampaikan kepada kita tentang ya kejadian tersebut. Ya. Dan juga bagaimana Nabi SAW memerintahkan dia untuk membaca Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Bukan untuk mengetesnya, tapi hanya untuk mendengarkan bacaannya. Ini kan berarti menandakan, jadi bukan sedang store hafalan atau sedang memperbaiki bacaan, bukan. Tapi Nabi SAW tahu bacaannya dia bagus, hafalannya dia bagus. Nabi ingin dengar dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti menandakan memang suaranya bagus, bacaannya juga benar, hafalannya juga sudah sempurna. Maka karena berkumpul semua ini Nabi SAW ingin dengar dari dia. Nah, ini poin penting untuk kita garis bawahi ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang, walaupun dia sudah hafal Quran, dia dengarkan juga dari orang lain. Walaupun suaranya sudah bagus, dia dengarkan juga dari orang lain. Ya, sehingga dia selalu merasa ada tambahan informasi, ada mungkin penyempurnaan dari bacaan dan hafalan dia, ataupun misalnya retorik yang digunakan, atau mungkin tinggi pendeknya suara, keras dan lembutnya dan seterusnya. Semua ini mungkin akan menambah pengalaman kalau kita memahami masalah ini ya. Seperti imam-imam haram, Masjid Haram itu mereka betul-betul coba menghayati Al-Quran sampai pada tingkat kalau ada surah atau ada ayat yang berbicara tentang teguran pada manusia, mereka menegaskan dengan melantangkan suara lebih besar, atau tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat Allah ya. Itu mereka mengangkat suara mereka seakan-akan menitik beratkan agar ini penting loh ayat ini ya. Seperti itulah ya, syukurlah orang yang Allah SWT berikan dia bisa faham apa yang sedang dibaca sehingga akhirnya dia pun merasa terbantukan ya untuk lebih mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut itu saking menghayatinya Al-Quran dan faham tentang artinya. Makanya saya ulangi lagi, kami sudah sebutkan di awal kitab keutamaan Al-Quran ini, teman-teman di Indonesia ini karena tidak semua kita faham bahasa Arab, maka kami sarankan, ini saran saja, bukan menggurui tentunya ya, kalau Anda mendengarkan Al-Quran, usahakan Anda dengar dengan terjemahannya. Sehingga Anda faham apa pesan yang disuratkan atau disiratkan dalam Al-Quran tersebut. Pelajaran ketiga, ya, kedudukan surah An-Nisa. Bagaimana Nabi SAW terus mendengarkan surah An-Nisa tersebut. Ya, dan waktu dipilihkan, beliau tidak katakan pilihlah surah lain. Berarti kan punya kedudukan sendiri surah ini juga. Ya. Pelajaran yang keempat, bagaimana pentingnya orang itu merenungi makna-makna isi Al-Quran. Makanya Nabi SAW waktu tiba di surah An-Nisa 41 yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, bagaimana nanti keadaannya hai Muhammad nanti di hari kiamat, di saat orang-orang kafir kami datangkan ya mereka kepada mereka seorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami juga atau kami datangkan Rasul yang menjadi saksi terhadap umat yang kafir, dan kami jadikan juga engkau sebagai saksi nanti pada hari kiamat terhadap mereka. Maka Nabi SAW mengatakan cukuplah sampai situ, dan air mata Nabi SAW menetes karena merenungi makna ini. Ini ada riwayat yang menguatkan ya, riwayat seingat saya kata Nabi SAW akan didatangkan Nuh hari kiamat, lalu Allah SWT mengatakan kepada Nuh, apakah engkau telah menyampaikan amanah untuk menyampaikan dakwah atau agama ini? Maka Nuh mengatakan tentu saja. Lalu kaumnya didatangkan yang kafir, karena mereka sudah lihat neraka, mereka tahu mereka akan disiksa sekarang kena kufur. Maka ditanya oleh Allah SWT, apakah telah datang Nuh ini menyampaikan kepada kalian? Mereka berdusta mengatakan kami tidak pernah didatangi oleh satupun dari utusanmu ya Allah gitu ya. Maka Allah SWT menanyakan kepada Nuh, siapa saksimu? Maka dia mengatakan Muhammad dan umatnya. Maka Nabi SAW dan umatnya pun kita ini akan datang memberikan kesaksian kalau betul Allah sudah turunkan ayat Al-Quran dalam surah Nuh, ya, dalam surah Al-Anbiya itu ceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka tidak bisa lagi memungkirinya, dan akhirnya mereka tegakkan pada mereka ya argumentasi atau hujjah
sehingga mereka tidak bisa membantu dan mereka masuk ke dalam api neraka. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan makna ayat ini tentunya, makna ayat ini ya. Baik, ini akan kita bahas insya Allah satu bab ke depannya, ini tentang bab anjuran membaca surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Namun ini insya Allah akan saya bacakan nanti ya. Setelah saya baca pertanyaan dulu, bila masih ada waktu saya akan lanjutkan di bab nomor 183. Dan saya berharap semua teman-teman selalu semangat untuk membaca Al-Quran, termasuk diri kami tentunya, kemudian mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian menambah hafalan kita. Kami sudah sebutkan beberapa tipsnya tadi dan ingat amalkan isi Al-Quran. Orang yang menjadi ahli Al-Quran adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja Allah SWT juga akan prioritaskan mereka baik di dunia maupun di akhirat tentunya.